Bab 1147. Kita tidak cocok. Tidak disangka gadis ini begitu keras kepala seperti ini, berkata pembunuh apakah dia tidak tahu apa yang penting dalam hal ini. Seumur hidup orang hanya menikah satu kali, bila karena marah lalu mempertaruhkan kebahagiaan sendiri pada seseorang yang tidak dapat diandalkan. Sungguh terlalu bodoh. Benar, aku paling semena-mena, aku tidak pernah pengertian pada orang lain, bicara seperti ini apa kamu sudah puas? Sekarang kepala Gita dipenuhi dengan penolakan pada Andri Han, jadi sangat sembarangan bicara. Selesai bicara, dia juga tidak ingin meneruskan tinggal di sini lagi dengan Andri Han, langsung membalikkan badan bersiap membuka pintu mobil dan pergi, namun tangannya baru menyentuh pintu mobil, pergelangan tangannya yang ramping dan putih dipegang oleh Andri Han, dia menunduk mendekat, satu tangan memegang pergelangan tangannya. Menarik ke dalam pelukannya, satu tangan menghadang di antara dia dan pintu mobil, tidak membiarkannya turun. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Gita meronta ingin menarik kembali tangannya, namun tenaga lawan terlalu besar, dia meronta lama tidak bisa melepaskan tangannya. Namun Gita tidak menyerah, tetap berusaha keras meronta, ingin melarikan diri. Andri Han dengan cepat mengunci pintu mobil, lalu melepaskannya. Gita mencoba beberapa kali tetap tidak dapat membuka pintu mobil, menatap marah pada Andri Han. Sebenarnya kamu ingin bagaimana? Aku sudah berjanji pada Bibi, akan mengantarmu pulang dengan selamat. Setelah tahu pria itu memiliki riwayat masuk penjara, Andri Han merasa keadaan Gita sekarang sangat berbahaya, bila membiarkan dia terus bersama dengan pria itu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun keadaan sekarang adalah, gadis itu sangat menentangnya, tidak peduli dia melakukan apapun, atau mengatakan apapun, akan membuat gadis itu semakin marah. Aku sudah pernah berkata, kamu yang setuju, aku tidak, kamu buka pintu mobil, biarkan aku turun. Yang menjawabnya adalah suara mobil Andri Han yang dinyalakan. Mobil dengan tenang melaju di jalanan luas di malam hari. Bila dibandingkan dengan keheningan di luar, hati Gita singkatnya seperti api berkecamuk, dia tidak tahu masalah akan berkembang sampai seperti ini, dirinya sepertinya berubah sangat gila, hilang kendali. Memikirkan sampai sini, Gita memejamkan mata, bersandar ke tempat yang sangat jauh dari Andri Han. Ingin mengantar maka mengantar, bagaimanapun lewat malam ini, nanti dia melakukan apapun dia akan menganggap tidak kenal dengan orang ini, terakhir kali. Gadis ini tiba-tiba diam, hal ini membuat Andri Han sangat terkejut. Sepanjang jalan mengantarnya sampai ke rumah, mobil baru berhenti, Gita langsung turun. Namun Andri Han tetap mengunci pintu, Gita hanya bisa berkata mencibir, kenapa? CEO Han masih tidak berencana membiarkanku pergi, tidak merelakanku. Andri Han. Sikapnya yang aneh ini sungguh membuat orang sakit kepala. Dia berkata tenang membujuknya, aku tidak ingin mengganggumu, hanya saja tidak berharap kamu terluka saja, jangan berhubungan dengan orang seperti ini. CEO Han, rumahku sudah tiba, kamu sudah menepati janjimu, bisa membuka pintu bukan? Kelihatannya sekarang dia mengatakan apapun tidak ada gunanya, Andri Han membuka kunci, Gita dengan lincah melompat turun, naik ke atas. Setelah Gita kembali, Hani Luo bergegas menyambutnya, namun Gita tidak ingin mengatakan satu kalimat pun, langsung masuk ke dalam kamar tidur, bahkan tidak mandi langsung masuk ke dalam selimutnya sendiri, membuat air matanya bersatu ke dalam kapas tanpa bersuara. Hari kedua setelah Stefan Lee pulang kerja, dia tetap datang ke toko. Setelah melewati kejadian kemarin, pandangan Gita pada Stefan Lee sekarang berubah menjadi sedikit berbeda. Dia tidak menyangka Bibi Zhang tadi sangka begitu tidak dapat diandalkan hingga seperti ini, memperkenalkan seorang yang punya masalah pada karakternya padanya. Namun Gita masih belum memikirkan apakah ingin langsung memberitahu perihal dia pernah masuk penjara pada Hani Luo, kalau tidak dirinya bicara dengan jelas pada Stefan Lee secara pribadi saja. Setelah berpikir seperti ini, Gita berjalan ke sisi Stefan Lee berkata padanya.
Apa malam ini ada waktu? Mendengarnya, Stefan Lee tertegun, selanjutnya mengangguk, ada, kenapa? Kamu setiap hari datang ke toko membantu, aku juga sangat tidak enak, jadi aku berencana malam ini mentraktirmu makan, sekalian ada hal yang ingin aku katakan padamu, menurutmu bagaimana? Begitu Stefan Lee mendengar ada hal yang ingin dikatakan pada dirinya, tanpa sadar dia mengira dirinya ingin membicarakan masalah pernikahan, jadi langsung mengangguk. Saat malam hari setelah Gita berkata pada Hani Luo, dia pergi bersama dengan Stefan Lee. Saat keduanya pergi, Pak Zhou masih duduk di atas kursi minum teh, melihat hubungan putrinya dan pria itu begitu baik, dia meraba dagunya dengan puas. Kamu sedang tersenyum apa? Hani Luo duduk di sebelahnya, dengan tidak puas melotot padanya. Ayah Zhou tertawa menjawab, aku sedang berpikir, putri kita seharusnya akan segera menikah bukan? Kamu dari mana melihat putri kita akan menikah? Dia sama sekali tidak menyukai Stefan Lee ini, apa kamu tidak melihatnya? Ayah Zhou sedikit terkejut, benarkah? Bukankah hubungan mereka sangat baik? Memang baik, tapi apa kamu tidak merasa dia sangat sungkan padanya? Seperti pada para tamu yang datang makan mie di tokonya. Dikatakan oleh Hani Luo seperti ini, Ayah Zhou berpikir sesaat, menyadari yang dikatakan Hani Luo itu memang masuk akal. Setelah Gita dan Stefan Lee keluar mereka memanggil taksi, langsung pergi ke restoran barat di sekitar. Dia ingin mengatakan dengan jelas urusan ini, jadi mencari restoran barat juga sembarangan mencarinya, lagi pula dia fokus berpikir bagaimana bicara pada Stefan Lee dan tidak melukai harga diri lawan. Jadi sama sekali tidak menyadari tidak lama setelah mobil yang mereka naiki pergi, sebuah mobil Bentley abu-abu perlahan mengikuti di belakang. Di dalam restoran barat, Gita dan Stefan Lee duduk berhadapan. Lingkungan restoran ini lumayan. Stefan Lee melihat harga di atas menu, sedikit risau, hanya saja harganya sedikit mahal. Mendengarnya, Gita dengan alami menjawab, kamu tenang saja, aku sudah berkata hari ini aku yang traktir, aku yang bayar. Stefan Lee menunggu kalimat ini, namun juga tidak menunjukkannya. Aku seorang pria, bagaimana bisa membiarkan wanita membayar? Terlalu tidak sopan. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga makanan terakhir, setelah makan tidak ada lain kali lagi. Setelah sayur disajikan, Gita tetap tidak selera makan, melihat Stefan Lee di depannya perlahan berkata, beberapa waktu ini sangat terima kasih bantuanmu, tapi aku merasa ada beberapa hal yang harus aku katakan terus terang denganmu. Iya, kamu katakan. Kamu sungguh sangat baik, juga rajin, orang tuaku juga sangat menyukaimu, Bibi Zhang terlebih lagi, tidak hentinya memujimu. Ucapan ini membuat Stefan Lee bangga, wanita ini benar saja merasa dia unggul, apa pikirannya akan terwujud. Menikahi seorang istri yang bajik, sekalian memiliki sebuah restoran mie, nanti asal duduk menunggu menerima uang, lalu membuat wanita ini bekerja, sangat baik. Siapa tahu ucapan Gita berubah, tiba-tiba berkata, tapi aku merasa, aku tidak cocok denganmu, jadi. Mendengar ini, ekspresi Stefan Lee berubah drastis. Kamu bilang apa? Tidak cocok denganku. Tidak cocok di mananya? Apa beberapa waktu ini aku tidak melakukan dengan cukup baik? Bukan, kamu melakukan sangat baik, hanya saja. Hal seperti pernikahan ini akan dilewati seumur hidup, jadi. Aku merasa lebih baik hati-hati sedikit. Bersambung.